Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sejak dunia menghadapi pandemi COVID-19 atau coronavirus ini, kita bersama-sama mengalami masa yang memprihatinkan ini. Banyak respon terhadap adanya pandemi ini. Banyak yang bersikap keliru. Misalnya, ada yang begitu takutnya menghadapi COVID-19 ini, lalu membabi buta, membeli hand sanitizer, membeli masker dan alat-alat kesehatan yang lain secara membabi buta, maka terjadi kelangkaan di mana-mana. Tentu ini tidak berasas keadilan dan ini keliru. Namun itu yang sudah terjadi rush di mana-mana. Ada juga yang menyikapinya secara sembrono, menganggap bahwa ini adalah persoalan sepele, lalu tetap melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Bahkan ada yang tetap memiliki perilaku yang kurang higienis, tindakan-tindakan yang jorok dan sebagainya. Lalu ketika kena, baru merasakan akibatnya, kecemasan baru mulai muncul. Tentu saja dua sikap yang saya contohkan ini adalah sikap yang keliru. Dan bagaimana kita harus menghadapi ini? Kita sebagai umat beriman, pertama, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membebaskan kita dari masalah berat ini. Ya, kita harus yakin dan percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, Tuhan mengasihani kita semua, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Itu yang selalu kita doakan. Tetapi sikap hanya beriman saja, dalam hal ini hanya iman kosong tadi, akan percuma. Iman harus disertai dengan perbuatan, seperti nasihat Rasul Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman konyol, iman kosong adalah orang hanya mengandalkan Tuhan, tetapi tidak melakukan apa-apa. Iman yang cerdas tentu saja adalah orang beriman, tapi dia juga memikirkan upaya-upaya. Nah, saat ini kita bangsa manusia ini sudah diberikan petunjuk. Sekian negara memang memberlakukan sistem lockdown, tetapi negara kita saat ini memberlakukan agar kita berada di rumah saja atau melakukan social distancing, tidak melakukan aktivitas dengan kerumunan massa, di tengah kerumunan massa, di tengah keramaian dan sebagainya, menjaga jarak kita dengan yang lain. Bahwa soliter ternyata bisa menjadi solider. Itu petunjuk. Dan saya rasa petunjuk-petunjuk ini, entah lockdown, entah pemberlakuan social distancing ini, adalah petunjuk dari Tuhan sendiri. Tuhan memberikan cara ini supaya kita bisa selamat dari bencana, dari pandemi ini. Sikap gereja sangat tepat, gereja Indonesia. Tentu saja kemarin kita mendapatkan surat edaran dan sudah beberapa kali surat edaran itu diperbaharui, sehingga kemudian akibatnya adalah kali ini, tahun ini kita melaksanakan Prapaskah dan Pekan Suci secara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita Paskahan di rumah saja. Saudari-saudaraku yang terkasih, memang ini menimbulkan banyak rasa duka, sedih, berbeda, karena situasinya memang sedang demikian. Tetapi inilah yang harus kita lakukan. Jadi umat Katolik tidak perlu ngeyel. Jadi orang Katolik jangan gegabah. Seraya kita saat ini sedang berupaya untuk mencari cara. Nah, kita serahkan pada mereka yang ahli. Kita yang adalah umat awam biasa ini, kita serahkan kepada mereka yang saat ini berjuang keras untuk itu. Seraya kita bahu-membahu mendoakan para petugas medis, mereka yang berada di garda depan, yang harus mengurusi berdekatan langsung dengan mereka korban coronavirus ini, atau mereka yang rentan mengalami coronavirus ini. Kita harus membantu dan memiliki rasa solidaritas kita kepada mereka. Baik juga kita menggalang dana, menggalang bantuan, agar mereka bisa kemudian mengalami bantuan-bantuan itu, terbebas atau bisa tertolong dari situasi yang buruk ini.
Sementara bagi mereka, umat kita yang mungkin juga harus berjuang mencari nafkahnya di luar, tidak bisa bekerja di rumah, seperti ojol, seperti mereka yang harus mengantar ini dan itu sebagai ekspedisi, sopir, dan sebagainya. Kita juga doakan mereka, supaya mereka juga mendapatkan perlindungan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, sikap yang tepat adalah sikap beriman, namun waspada. Bekerja sama dengan Tuhan, dengan mentaati aturan-aturan, mentaati petunjuk-petunjuk yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan ngeyel, jangan bodoh, jangan ceroboh di dalam menghadapi ini semua. Mari kita jaga kesehatan kita tetap menjaga higienis, sikap kita harus higienis, sering cuci tangan, mentaati anjuran-anjuran yang ada, stay safe, tetap di rumah aja, dan juga kita menjaga jarak kita, social distancing bersama keluarga kita. Bersama kita bisa, kita saling bahu-membahu. Bangkit Indonesia, bangkit gereja kita selamat semuanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam